Pernah kebayang nggak? Tiba-tiba langit gelap, angin mulai muter, dan benda-benda berat keangkat kayak nggak punya bobot. Fenomena itu bukan cuma ada di film bro, itu namanya tornado. Tornado terbentuk dari badai supercell, yaitu badai besar yang di dalamnya ada sistem rotasi kuat. Prosesnya dimulai saat udara panas dan lembab naik dari permukaan bumi, lalu bertemu udara dingin dan kering dari lapisan atas atmosfer. Pertemuan dua massa udara yang bertolak belakang ini menciptakan tekanan ekstrim dan akhirnya membentuk pusaran besar yang terus berputar makin cepat. Dalam istilah ilmiah, pusat rotasi ini disebut mesocyclone. Kalau pusaran itu menyentuh tanah, maka terbentuklah tornado. Fenomena ini paling sering terjadi di wilayah yang punya dataran sangat luas dan rata, seperti bagian tengah Amerika Serikat yang dikenal sebagai jalur utama tornado. Selain itu, fenomena serupa juga sering tercatat di beberapa wilayah Kanada, Australia, Bangladesh, India, hingga Jepang, walau intensitasnya berbeda-beda. Terus pertanyaannya, kenapa Indonesia hampir nggak pernah punya tornado sebesar itu? Jawabannya bukan karena Indonesia aman, tapi karena kondisi alamnya nggak mendukung. Indonesia dipenuhi pegunungan dan perbukitan yang membuat aliran angin terpecah dan tidak bisa membentuk pusaran besar yang stabil. Tornado butuh daerah yang sangat luas dan datar agar putaran angin bisa tumbuh sempurna tanpa gangguan. Selain itu, suhu udara di Indonesia relatif lebih stabil. Tornado besar lahir dari perbedaan suhu yang ekstrim antara udara panas dari bawah dan udara dingin dari atas. Di negara 4 musim, perbedaan itu jauh lebih tajam dibanding iklim tropis seperti Indonesia. Yang sering terjadi di Indonesia sebenarnya adalah puting beliung. Itu adalah versi lebih kecil dari tornado dengan jalur sempit dan durasi singkat. Secara ilmiah, fenomena ini masuk kategori tornado lemah atau IF0 hingga IF1, tapi tetap cukup kuat untuk merusak rumah dan menumbangkan pohon. Fakta yang bikin merinding, kecepatan angin dalam tornado bisa tembus lebih dari 400 km per jam. Suhunya bisa turun drastis di dalam pusaran, dan ada jenis tornado yang hampir transparan, sehingga sulit terlihat. Kadang juga muncul tanpa suara, tiba-tiba sudah terbentuk. Sekarang coba bayangin, kalau suatu hari Indonesia berubah jadi dataran luas tanpa gunung dan bukit, apa kita masih seaman sekarang? Menurut lu Indonesia emang nggak cocok buat tornado atau cuma belum waktunya aja?